Tanda dari Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Renungan ini diinspirasi oleh Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat tanda daripadamu." Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Ahli Taurat dan orang Farisi terkenal berpendidikan tinggi, tetapi kepandaiannya bukan untuk memuliakan Tuhan dengan rendah hati, namun kepandaiannya untuk mencari pembenaran diri sendiri dan mencari kesalahan orang lain, termasuk mempertanyakan kealahan Yesus. Hal ini tercetus dengan perkataan liciknya kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Perkataan ini bukan karena keingintahuan mereka, tetapi mereka ingin menjebak Tuhan Yesus. Ia sendiri tahu pikiran mereka dan berkata bahwa mereka angkatan yang tidak setia dan jahat, maka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus yang tinggal 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan. Pengalaman serupa terjadi pada tetangga saya, seorang kakek X. Saat itu saya masih kecil dan tinggal di kampung. Saya dan kakak saya sering bersekolah minggu di gereja. Setiap kali pulang dari sekolah minggu, kami ditanyain oleh kakek X untuk menceritakan apa yang kami pelajari. Si kakek bukannya ingin tahu ceritanya, tetapi hanya ingin membandingkan pelajaran di sekolah minggu dengan pengetahuan agamanya. Dia tidak percaya adanya Tuhan Yesus. Dia menjelek-jelekkan agama kami. Malah dia minta tanda kalau Yesus itu Tuhan. Karena kami masih anak-anak, maka kami hanya bisa berkata bahwa kami akan diselamatkan olehnya. Suatu ketika 3 hari setelah kami berdebat dengan kakek, saya mendengar kabar kakek jatuh sakit. Kata istrinya, kakek minta diantar ke rumah besar yang ada salibnya. Namun nenek tidak tahu karena mereka tidak pernah melihat salib. Semakin hari semakin parah sakitnya. Ketika saya membesuknya, nenek bercerita tentang kakek yang bermimpi melihat salib. Kakek ingin ke rumah besar yang ada salibnya. Akhirnya oleh bapak saya diantar ke gereja. Setelah masuk, dia tersungkur minta ampun pada Tuhan. Sejak saat itu ia berangsur sembuh dan minta dibaptis menjadi Katolik.
Manusia punya kecenderungan meminta tanda dulu baru percaya. Namun, iman mengajarkan kita untuk percaya walaupun belum melihat tanda. Bagaimana dengan Anda? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Aku berserah padamu dalam ontong dan malang. Saat sakit dan sehat, saat sedih dan gembira, semua adalah kehendak-Mu. Ampunilah aku bila menyakiti hati-Mu. Amin.